Bayangkan jika pasangan yang kau cintai dengan sepenuh hati ternyata menyimpan rahasia kelam. Kau percaya, kau setia, tapi dia mengkhianati di belakangmu. Tak ada yang bisa lolos dari hukum sebab akibat. Dan kisah ini akan membuka matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar dari kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Dan kalau kamu merasa cerita ini berharga, bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak yang mengambil pelajaran. Silakan tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita dari perselingkuhan dan kehancuran. Amin. Nadia menatap keluar jendela. Malam sudah larut, tetapi Arman belum pulang. Angin berembus pelan, membawa kecemasan yang terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku, tetapi setiap kali melihat jam dinding, dadanya semakin sesak. Arman tak lagi seperti dulu. Suaminya yang selalu pulang tepat waktu kini sering pulang larut. Teleponnya sulit dihubungi. Jika ditanya, alasannya selalu sama. Pekerjaan di kantor sedang banyak. Namun, hati kecil Nadia menolak percaya. Malam itu, suara pintu terbuka. Arman melangkah masuk dengan wajah lelah. Bau parfum asing menempel di bajunya. Nadia mengamati suaminya tanpa berkata apa-apa. Ia menelan kegelisahannya, tetapi matanya yang tajam menangkap sesuatu. "Aku tidur dulu," kata Arman singkat, tanpa menatapnya. Nadia menggenggam jemarinya sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia harus menemukan kebenaran dengan caranya sendiri. Pagi itu, Nadia menunggu Arman pergi kerja sebelum mengambil ponselnya. Sudah beberapa hari ia mengamati. Suaminya tidak pernah jauh dari benda itu. Namun, hari ini berbeda. Arman meninggalkannya di meja. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka pesan yang baru saja masuk. "Sayang, aku sudah tidak sabar menunggu malam ini." Nadia merasakan tubuhnya melemas. Matanya beralih ke foto yang dikirim wanita itu. Arman tersenyum mesra. Tangannya melingkar di pinggang seseorang yang bukan dirinya. Air mata Nadia jatuh. Ia tidak ingin percaya, tetapi kenyataan terpampang jelas di hadapannya. Malam itu, ia menunggu Arman pulang. Kali ini, ia tidak akan diam. Ia ingin tahu seberapa dalam kebohongan yang telah suaminya bangun. Arman masuk ke rumah dengan langkah ringan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nadia berdiri di depan pintu kamar, menatapnya tajam. "Kau dari mana?" tanyanya dengan suara tenang. Arman terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. "Lembur." Nadia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke meja makan, mengambil sesuatu dari laci, lalu meletakkannya di hadapan suaminya. Sebuah amplop berisi foto-foto yang tadi siang dicetaknya. Warna wajah Arman berubah. Tangannya terhenti di udara. Ia membuka amplop itu perlahan, dan saat melihat isinya, matanya membelalak. "Ini, dari mana kau dapatkan?" Suaranya bergetar. "Apa itu penting?" Suara Nadia terdengar lebih dingin dari biasanya. Arman terdiam. Ia tidak bisa lagi berbohong. Semua sudah terbuka. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara napas Arman yang terdengar semakin berat. Matanya menatap foto-foto itu, seolah berharap semuanya hanyalah ilusi. Namun, bukti di hadapannya tidak bisa disangkal. Nadia berdiri tegak, menatap suaminya dengan mata yang tidak lagi berisi cinta. "Berapa lama?" Suaranya terdengar tenang, tapi penuh luka. Arman membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Nadia tersenyum miris. "Jadi benar. Aku hanya ingin mendengar dari mulutmu sendiri." Arman menundukkan kepala. Ia mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Nadia menghindar. "Jangan sentuh aku," suaranya bergetar, menahan amarah yang telah ia simpan begitu lama. "Aku bisa jelaskan." Arman akhirnya berbicara, tapi kalimat itu terdengar begitu basi di telinga Nadia. "Kau ingin menjelaskan apa?"
Bahwa kau sengaja menghancurkan rumah tangga ini? Bahwa aku hanya istri bodoh yang menunggumu di rumah, sementara kau bersenang-senang dengan wanita lain? Arman terdiam. Ia tahu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatannya. Nadia menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah suaminya, seolah ingin mengukir wajah itu dalam ingatannya untuk terakhir kali. Aku ingin kau pergi, kata Nadia akhirnya. Arman tersentak. Apa? Pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Arman menggeleng, berusaha mendekat, tapi Nadia melangkah mundur. Jangan buat ini semakin sulit, Arman. Aku sudah cukup menderita. Arman ingin membantah, tapi wajah Nadia penuh ketegasan. Tidak ada lagi istri yang lembut dan penuh cinta. Yang ada hanya wanita yang hatinya telah hancur berkeping-keping. Arman berdiri kaku di ambang pintu. Pikirannya berputar, mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, Nadia sudah memutuskan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai suami. Nadia, tolong. Jangan seperti ini. Suara Arman melemah, hampir seperti bisikan. Nadia menatapnya dingin. Kau pikir aku akan tetap menerima seseorang yang menghancurkan hatiku? Arman menghela napas. Kepalanya menunduk. Nadia tidak akan berubah pikiran. Ia mengumpulkan barang-barangnya dengan tergesa, memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Setiap gerakannya terasa berat, seakan beban kesalahan menindih tubuhnya. Saat ia hendak melangkah keluar, Arman menoleh sekali lagi. Matanya memohon, tapi Nadia hanya diam. Wajahnya kosong, seperti semua perasaan untuk suaminya telah mati. Tanpa sepatah kata lagi, Arman pergi. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan kehampaan yang menyelimuti Nadia. Ia berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa begitu besar dan sunyi. Tangannya mengepal erat, menahan air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Dada Nadia terasa sesak, seperti ada sesuatu yang hancur di dalamnya. Ia tidak menyesali keputusannya, tetapi rasa sakit itu begitu nyata. Ia telah kehilangan suaminya, bukan karena kematian, tetapi karena pengkhianatan. Di luar, Arman melangkah dengan langkah gontai. Hatinya dipenuhi penyesalan, tapi ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dan itu baru permulaan dari kehancurannya. Hari demi hari berlalu. Hidup Arman berubah drastis. Wanita yang dulu menggoda dan membawanya ke dalam perselingkuhan telah menghilang, meninggalkannya dalam kehancuran. Keuangan Arman merosot tajam. Setelah kehilangan fokus di pekerjaannya, ia dipecat tanpa ampun. Hutang mulai menumpuk, dan tanpa tempat untuk kembali, ia terpaksa menyewa kamar sempit di sebuah losmen murahan. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Nadia muncul dalam pikirannya. Tatapan matanya yang penuh luka, suaranya yang bergetar saat mengusirnya, semua kembali menghantuinya. Tidak hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam kenyataan. Arman mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Saat ia berjalan di lorong losmen, ia mendengar suara bisikan yang menyebut namanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat ia terbaring di ranjang sempitnya, terdengar suara langkah kaki mendekat. Padahal, ia yakin tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Tubuhnya membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba, suara tangisan lirih memenuhi ruangan. Suara yang sangat ia kenal. Nadia? Suara Arman bergetar. Matanya liar mencari sumber suara. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan yang semakin menyesakkan. Suara itu semakin jelas. Tangisan berubah menjadi suara berbisik di telinganya. Kau telah menghancurkan segalanya. Arman menjerit. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah terikat. Dalam ketakutan, ia menutup matanya, berharap semua hanya ilusi. Namun, saat ia membuka matanya lagi, sesuatu berdiri di sudut ruangan. Bayangan hitam itu menatapnya tanpa wajah,
tanpa ekspresi. Tapi Arman tahu, sosok itu membawa sesuatu yang tidak bisa dihindarinya. Azab yang telah menunggunya. Arman terjatuh dari ranjangnya. Napasnya tersengal. Matanya menatap sudut ruangan yang gelap. Bayangan hitam itu masih ada di sana. Diam, seolah mengawasinya. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ini hanya mimpi, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dada yang berdebar kencang dan bulu kuduk yang berdiri mengatakan sebaliknya. Tiba-tiba, lampu kamar losmennya berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, suara langkah kaki menggema di lantai kayu yang lapuk. Arman terlonjak. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terdengar di dekat telinganya. Arman meraih ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menyalakan senter. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, sesuatu mencengkram bahunya. Dingin. Arman menjerit. Tubuhnya mundur terbanting ke dinding. Ia menyalakan senter ponselnya dengan tergesa. Cahayanya bergetar, menyorot ke sekeliling ruangan yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara tangisan lirih kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Arman menempelkan punggungnya ke dinding, tubuhnya lunglai. Ampuni aku. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi suara tangisan itu tidak menghilang. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia hanya bisa duduk di pojok kamar, menggenggam kepalanya yang dipenuhi ketakutan. Tapi semua baru saja dimulai. Siang hari, Arman berusaha melupakan kejadian semalam. Ia berpikir mungkin ini hanya halusinasi akibat stres dan rasa bersalah. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat ia berjalan keluar untuk mencari makan, tatapan orang-orang terasa berbeda. Mata mereka seolah menatapnya dengan penuh kebencian, seolah mereka tahu semua dosa yang telah ia lakukan. Seorang wanita tua yang duduk di depan warung tiba-tiba berbisik. Dosa itu akan mencarimu, nak. Arman terhenti. Apa maksudmu, Bu? Tanyanya pelan. Wanita itu menatapnya dengan sorot mata yang kosong. Tidak ada yang bisa lari dari balasan perbuatan mereka. Jantung Arman berdegup kencang. Ia mundur, berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Setiap sudut jalan terasa sempit. Setiap suara terdengar menggema di telinganya. Ketakutan yang semula hanya datang di malam hari, kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Langkahnya semakin terburu-buru, hingga ia tiba di depan sebuah toko dengan kaca besar. Napasnya tersengal. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca itu. Namun, ada yang aneh. Di pantulan kaca, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Seorang wanita. Rambutnya panjang kusut. Wajahnya samar. Tapi Arman mengenali gaun yang dipakai sosok itu. Gaun putih yang sering dipakai Nadia. Arman menoleh dengan panik. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, ketika ia kembali menatap kaca, sosok itu masih ada di sana. Lebih dekat dari sebelumnya. Arman berlari meninggalkan toko itu. Nafasnya memburu. Dadanya terasa sesak seolah ada sesuatu yang berat menekan tubuhnya. Jalanan yang tadi terasa ramai kini seolah sunyi. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema di trotoar. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tubuhnya lunglai. Pikirannya kacau. Bayangan Nadia di kaca toko tadi masih melekat di kepalanya. Itu tidak mungkin nyata. Nadia masih hidup. Atau, apakah ini semua adalah cara takdir menghukumnya? Arman akhirnya tiba di losmen tempat ia menginap. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamarnya. Ruangan itu masih sama, sempit dan pengap, namun kini terasa lebih mencekam. Ia duduk di atas kasur, mencoba mengatur napas. Ini hanya halusinasi, gumamnya. Aku hanya terlalu lelah. Namun, suara ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Tok, tok, tok. Arman menoleh ke arah pintu. Siapa yang mengetuk? Tidak ada yang mengenalnya di tempat ini. Dengan ragu, ia bangkit dan berjalan mendekat. Tangannya meraih gagang pintu. Lalu dengan gerakan lambat, ia membukanya.
Tidak ada siapa-siapa. Lorong losmen kosong. Hanya lampu redup yang berkelip-kelip. Arman menghela napas panjang, menutup pintu kembali. Namun saat ia berbalik, tubuhnya membeku. Seseorang berdiri di dalam kamarnya. Wanita itu menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaunnya putih kusam, seperti yang ia lihat di pantulan kaca tadi. Arman ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya. Arman bisa melihat wajahnya. Itu memang Nadia. Namun, wajah itu tidak seperti yang ia ingat. Kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Arman mundur, tubuhnya gemetar. "Nah, Nadia?" Wanita itu tidak menjawab. Namun, tiba-tiba ruangan terasa berputar. Arman merasakan tubuhnya melemah. Ia jatuh berlutut. Kepalanya berdenyut hebat. "Kau mengkhianati aku." Suaranya terdengar jelas kali ini. Dingin, penuh kekecewaan. Arman menutup telinganya, mengguncang kepalanya dengan putus asa. "Tidak, ini tidak nyata." Tapi suara itu semakin kuat. "Kau mengkhianatiku. Kau menghancurkan segalanya. Dan kini kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Arman berteriak. Ia merasa kepalanya akan meledak. Bayangan hitam mulai memenuhi pandangannya. Suara Nadia menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Arman terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Jantungnya masih berdegup kencang. Napasnya terputus-putus. Ruangan losmen itu kini terasa sunyi. Tidak ada sosok wanita tadi. Namun, tubuhnya terasa aneh. Saat ia mencoba bangkit, rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Dengan susah payah, ia meraih ponselnya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia memutuskan untuk pergi. Ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Namun saat ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding luar kamarnya, terukir sebuah tulisan dengan goresan kasar. "Kau tidak akan bisa lari." Arman merasakan tubuhnya melemas. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ia menutup pintu dengan keras, mengunci dirinya di dalam. Namun, ia tahu satu hal. Apapun yang menghantuinya, tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan siksaan ini baru saja dimulai. Arman terduduk di lantai kamar losmen. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tulisan di dinding luar dengan napas tersengal. "Kau tidak akan bisa lari." Pikirannya kacau. Ia ingin pergi. Tapi kemana? Tidak ada tempat yang bisa memberinya perlindungan. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, dan kini kewarasannya pun mulai terancam. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya, menekan nama Nadia. Ia tahu ini tindakan bodoh, tapi hanya suara wanita itu yang bisa menenangkannya. Nada sambung terdengar. Jantungnya berdegup kencang. "Nadia, tolong angkat." Bisiknya putus asa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, panggilan tersambung. Namun, tidak ada suara dari seberang. "Nadia?" Suara Arman parau. Lalu, sebuah bisikan lirih terdengar. "Kau tidak akan bisa lari." Arman tersentak. Suara itu bukan milik Nadia. Ia menatap layar ponselnya, dan darahnya seperti membeku saat melihat sesuatu yang seharusnya mustahil. Panggilan itu bukan terhubung dengan Nadia. Nama di layar ponselnya berubah menjadi "Takdirmu." Arman menjerit dan melempar ponselnya. Tubuhnya berguncang hebat. Ini semua tidak masuk akal. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip, dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Arman merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Ia menoleh perlahan. Nadia berdiri di sana. Wajahnya masih sama seperti yang terakhir kali ia lihat. Tanpa ekspresi, mata penuh luka, gaun putihnya menjuntai. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tangan Nadia berlumuran darah. Arman merangkak mundur. Tubuhnya lemas.
Aku menyesal. Nadia, aku menyesal. Namun, wanita itu tidak bergeming. Penyesalan tidak akan menghapus dosa. Suara itu bukan hanya datang dari Nadia, tetapi juga dari segala penjuru ruangan. Arman menutup telinganya, berteriak sekencang mungkin. Namun, suara itu semakin lama semakin keras, memenuhi setiap sudut otaknya. Tiba-tiba, semuanya menghilang. Arman terbangun dengan tubuh lemah. Ia tidak lagi berada di losmen. Ia terbaring di tempat tidur yang asing, dengan bau obat menyengat di udara. Matanya berusaha menyesuaikan dengan cahaya. Ia melihat seorang pria tua berpakaian putih berdiri di sampingnya. "Kau sudah sadar?" Suara pria itu lembut, namun tegas. Arman mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering. "Kau ditemukan tak sadarkan diri di kamar losmen. Pemilik losmen bilang kau berteriak-teriak di malam hari, seolah sedang dihantui sesuatu." Arman terdiam. Ia mengingat semuanya. Sosok Nadia, suara-suara itu, siksaan yang menghantuinya. Pria tua itu menatapnya tajam. "Apa yang telah kau lakukan dalam hidupmu, nak?" Arman menunduk. Matanya mulai basah. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ia tahu, jawabannya hanya satu. Ia telah menghancurkan segalanya. Sejak hari itu, Arman tidak pernah kembali ke kehidupannya yang lama. Setiap malam, ia masih mendengar suara bisikan yang sama, menggema di telinganya. Ia mungkin telah diselamatkan dari kematian. Tapi, ia tidak akan pernah bisa lepas dari azab yang mengikutinya selamanya. Itulah kisah kita hari ini. Jika kalian mengambil pelajaran dari cerita ini, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.